Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lazuardi. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Inaba. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, untuk tugasnya adalah mengenai studi kasus kepemimpinan di perusahaan teknologi XYZ. Baik, dalam studi kasus perusahaan teknologi XYZ, dijelaskan kan bahwa Bapak A telah memimpin perusahaannya selama lebih dari 10 tahun, dan selama kurun waktu tersebut perusahaan sebenarnya tumbuh secara signifikan dan mampu menyaingi perusahaan teknologi lainnya. Nah, sebenarnya ini membuktikan bahwa Bapak A dalam 10 tahun terakhir menjadi pemimpin yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, hasil survei internal ternyata Bapak A dalam kurun waktu terakhir memiliki sifat yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik yang positif terhadap karyawannya. Sebenarnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sistem gaya kepemimpinan menurut Likert, Bapak A telah berubah dari gaya kepemimpinan sistem 3 atau sistem 4 menjadi gaya kepemimpinan di sistem 1 ya, atau eksploitif autoritatif. Menurut analisa saya pribadi, bahwa Bapak A dalam 10 tahun terakhir memiliki kepemimpinan yang demokratis. Namun dalam kurun waktu terakhir, Bapak A secara tidak sadar mengubah gaya kepemimpinannya menjadi otokratis. Bisa jadi sebenarnya faktornya seperti karena usia pekerjaan Bapak A ini sudah terpantau cukup lama, yaitu 10 tahun. Ini membuat produktivitas pekerjaan Bapak A menjadi menurun. Perlu adanya pembaruan sistem agar Bapak A dapat kembali produktif dan memimpin perusahaannya. Selanjutnya untuk nomor 2, ini kita desain program pelatihan kepemimpinan yang baru, mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya. Yang pertama-tama yang harus saya paparkan adalah tentang materi dan tujuan pelatihan kepemimpinan yang baru yang akan dilaksanakan nantinya. Materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada poin materi mengenai peran kepemimpinan dalam era modern. Tujuannya adalah untuk memahami perubahan tren kepemimpinan dalam lingkungan bisnis saat ini. Lanjut ada poin tentang materi kualitas kepemimpinan yang menyenangkan. Ini adalah tujuannya adalah membentuk karakteristik kepemimpinan yang bersifat positif dan menginspirasi. Lanjut ada poin pelatihan mengenai kepemimpinan berbasis kebijaksanaan emosional. Ini tujuannya adalah untuk melatih atau mengelola stres dan tekanan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Selanjutnya ada mengenai poin pelatihan pemberdayaan dan pengembangan karyawan. Tujuannya adalah untuk mengadopsi model kepemimpinan pemberdayaan untuk menciptakan karyawan yang berpengaruh. Lanjut ada poin pelatihan mengenai inovasi dan kreativitas dalam kepemimpinan. Tujuannya adalah untuk mendorong budaya inovasi dalam organisasi. Yang terakhir ada poin mengenai pelatihan membangun tim kerjasama yang kuat. Nah, ini adalah poin terpenting sebenarnya, menjadi dasar di mana perusahaan juga bisa menjadi lebih kuat. Tujuannya adalah untuk membentuk tim yang kolaboratif dan berorientasi pada tujuan atau visi misi perusahaan. Selanjutnya ada soal nomor 3, bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior di perusahaan XYZ. Tentu sebenarnya proses pelatihan yang dianjurkan ini dilaksanakan untuk seluruh jajaran manajemen dan HR, tidak hanya Bapak A saja. Hal ini dikarenakan agar proses pemahaman akan gaya kepemimpinan yang modern ini dapat dipahami secara seluruh oleh semua pihak. Yang nantinya juga kan sebenarnya manajemen akan memberikan contoh yang baik kepada karyawan-karyawannya. Nah, berikut adalah implementasi mengenai model atau metode pelatihannya. Yang pertama adalah diadakannya ceramah interaktif. Ini adalah ceramah yang tujuannya adalah menyampaikan materi dengan dukungan visual, contoh, dan studi kasus. Jadi ceramah interaktif ini adalah model
komunikasi downward dari atas ke bawah yang interaktif, tidak hanya bentuk perintah kepada bawahan, namun juga bisa menjadi dua arah, menjadi upward seperti itu. Selanjutnya ada metode pelatihan mengenai diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini adalah mendorong partisipasi untuk aktif dari peserta-peserta yang mengikuti pelatihan, kemudian berbagi pengalaman dan bertukar ide satu sama lain. Ini sebenarnya membuka peluang untuk berpikir secara bersama mengenai diskusi-diskusi yang perlu dibahas mengenai perusahaan. Selanjutnya adalah metode pelatihan bermain peran atau role play. Ini adalah sebuah simulasi situasi yang biasa dialami oleh pekerjaan di sebuah perusahaan. Ini adalah untuk mengasah keterampilan kepemimpinan secara simulasi atau secara bisa dilatih secara langsung. Lanjut adalah latihan dan studi kasus. Yang ini adalah kurang lebih sama seperti bermain peran, namun studi kasus lebih ke menyelesaikan sebuah permasalahan, mempraktikkan keterampilan baru dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Yang terakhir ada metode pelatihan mengenai pembahasan reflektif. Ini adalah satu ruang untuk berevaluasi dan belajar dan rencana tindakannya ke depan. Jadi perlunya ada sebuah evaluasi bersama mengenai sebuah perusahaan, kinerja perusahaan, dan tujuan perusahaan ke depannya seperti apa. Yang terakhir ada nomor 4, ini adalah soal mengenai bagaimana melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan setelah implementasi tersebut. Dari pelatihan yang saya paparkan tadi, sebenarnya bisa menggunakan metode evaluasi 1 bulan 1 kali melaksanakan evaluasi dengan menggunakan kuesioner atau evaluasi secara kuesioner yang disebarkan secara internal kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Nantinya dapat dilihat hasilnya bahwa apakah ada perubahan dari gaya kepemimpinan Bapak A beserta jajarannya. Jika ada, bisa dilakukan pelatihan ini bisa dilakukan secara berkala sampai menjadi ditetapkannya sebuah sistem baru atau bahkan SOP kerja baru di jajaran manajemen seperti itu. Namun jika memang tidak ada perubahan secara signifikan, nah perlu adanya penggalian kembali mengenai permasalahan yang terjadi dalam kepemimpinan gaya kepemimpinan di perusahaan XYZ ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Berikut adalah hasil presentasi dari tugas komunikasi organisasi mengenai studi kasus perusahaan XYZ yang permasalahannya adalah kepemimpinan di jajaran manajemen, terutama dari Bapak A. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.